Selamat sore Pak Serus. Selamat sore Pak. Gimana kabarnya? Biasa Pak. Saya dengar Bapak akan melakukan coaching Pak. Betul. Jadi saya sebagai observer akan mendiskusikan rubrik penilaian pasca coaching. Yang pertama, apakah proses coaching yang dilakukan sesuai dengan alur kita? Yang kedua, bagaimana respon coach terhadap pertanyaan yang Bapak berikan? Yang ketiga, Bapak juga harus ingat bahwa proses coaching itu juga memiliki 3 prinsip. Yang pertama itu kemitraan, yang kedua proses, yang ketiga kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke, siap Pak. Jadi saya akan mengajukan 3 pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Bapak kembangkan untuk coach? Ya, terima kasih Pak. Yang akan saya lakukan adalah mendengarkan aktif, kesadaran dulu dan mengajukan pertanyaan berbobot. Bagus Pak. Yang kedua, dari ketiga itu Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak fokuskan pada coach? Ya, baik Pak. Kompetensi yang akan saya fokuskan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Luar biasa Pak ya. Yang ketiga Pak, yang terakhir, indikator pencapaian dan tujuan yang Bapak inginkan. Iya. Proses coaching. Kalau indikator yang akan saya dapatkan nanti Pak, si coach harus mendapat solusi dari permasalahannya. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga proses coaching Bapak berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan Bapak. Selamat sore Mas. Selamat sore Pak. Selamat siang Bu Lady. Kenapa nih itu kelihatan? Kelihatan banget ya Pak ya, kalau saya lagi gelisah. Kelihatan dong, apalagi sampai mengajak ngobrol berdua ini. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih Pak, cuma saya butuh teman curhat untuk di coaching. Sebentar nih mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya. Oke siap. Semoga bisa saling mencerahkan nanti ya. Dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pelajaran. Oh, jadi ibu ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid berganti pelajaran itu. Iya Pak, itu yang saya harapkan. Situasinya seperti apa sekarang? Setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid itu tidak langsung ke kelas Pak. Mereka malah pergi ke kantin. Dan ketika saya sudah berada di kelas pun, mereka malah asik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya. Kira-kira apa yang mempengaruhi hal itu? Mungkin sepertinya mereka kelelahan ya Pak ya setelah berolahraga, atau malah keasikan main di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas. Lalu situasi apa yang ibu inginkan? Yang saya inginkan tentunya murid itu bisa fokus kembali Pak dalam pembelajaran saya dan merasa senang dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Menurut ibu, apa yang membuat ibu bisa mewujudkan? Mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu juga saya harus bisa mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Oh gitu ya. Dari skala 1 hingga 10, kira-kira mana posisi ibu sekarang dalam pencapaian tujuan dan ibu ini kan? Kalau menurut saya nih Pak, posisi saya sekarang yang saya inginkan itu mungkin di angka 7 Pak. Gitu ya. Menurut ibu apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Apa kekuatan itu? Jadi Pak, saya tuh sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional nih. Mungkin hal tersebut akan membantu saya Pak. Begitu ya. Apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi ibu dalam meraih tujuan tersebut? Sepertinya saya perlu sedikit waktu lagi Pak untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam PPT saya nanti Pak. Oh gitu ya.
Menurut Ibu, apa kira-kira solusi yang terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut? Sepertinya saya akan secepatnya Pak memilih PP dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nanti. Oke, kalau begitu sekarang rencana Ibu apa? Rencana saya nih Pak, saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama saya akan melakukan praktik kesadaran penuh yaitu mindfulness untuk mengembalikan fokus murid saya dalam setelah pembelajaran olahraga. Apa strategi untuk itu? Strateginya yang saya dapat tuh Pak, saya akan melakukan strategi teknik stop, yaitu berhenti sejenak, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai dan lanjutkan. Saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktik teknik tersebut. Kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan senang belajar. Apa kira-kira kriteria keberhasilan rencana ini? Tentu saja Pak, kalau untuk kriteria keberhasilan murid saya bisa menjadi lebih fokus belajar dan senang mengikuti pelajaran saya Pak. Begitu Bu ya. Jadi apa yang Ibu lakukan setelah sesi ini dari alternatif tadi? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajaran supaya dapat saya terapkan di kelas saya Pak. Baik. Sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan Ibu? Saya pastikan target saya 1 minggu Pak. Oke. Sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres gimana nih sekarang? Ini kita janjian lagi ya Pak ya. Minggu depan nanti saya akan ceritakan update-nya. Oke, setuju Bu. Menurut Ibu, apakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Saya akan berkolaborasi Pak dengan rekan sejawat saya dan akan melakukan diskusi yang baik untuk hal itu. Wah, luar biasa nih Ibu nih. Jadi komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat, itu kira-kira Bu? Iya Pak, benar sekali Pak. Oke, pertanyaan terakhir ini. Apa yang dapat Ibu simpulkan dari sesi? Setelah kita ngobrol di sesi ini Pak, saya mendapatkan pencerahan dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak itu setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop dengan iringan musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat lebih tertarik dan senang belajar. Wah, keren Bu, keren. Semoga rencana aksinya ini bisa berjalan Bu ya dengan baik dan bermanfaat Bu bagi untuk hasil diskusi kita hari ini. Ya Pak, terima kasih buat waktunya ya Pak sudah menemani saya sharing hari ini. Oke, sama-sama Bu. Selamat sore Pak Serus. Selamat sore Pak. Tadi saya sudah mengamati kucing dan Bapak tadi kucing Bapak. Pertanyaan saya, apa yang sudah Bapak lakukan dari indikator capaian pengembangan Bapak? Baik, saya sudah melakukan sesuai analisis Pak, yaitu ya menetapkan tujuan, mengidentifikasi visi dan menentukan Saya sebenarnya sama Bapak bahwa kucing Bapak itu sudah melakukan sesuai dengan aktivitas dan Bapak telah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Selain itu, Bapak juga telah menjadi pendengar yang aktif dan menunjukkan keahlian. Sebelum sesi ini berakhir, Pak, saya ingin bertanya kepada baik ya. Kompetensi apa yang Bapak inginkan dikembangkan setelah proses ini? ya kompetensi yang saya ingin kembangkan Pak. Kalau menurut saya ingin lebih memahami proses coaching untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Semoga Bapak berhasil, Pak. Oke, selamat. Terima kasih Pak ya. Sama-sama.